Pemirsa, kampanye daring yang disarankan oleh KPU menjadi kesempatan tersendiri bagi calon pemimpin daerah yang sudah populer, seperti publik figur misalnya. Adli Fairuz, Sahrul Gunawan, hingga penyanyi Iyeth Bustami yang berkontestasi pada Pilkada 2020 aktif menggunakan media sosial sebagai media kampanye daringnya di lini masa. Kampanye daring membuat sejumlah pasangan calon kepala daerah diuntungkan, khususnya bagi para publik figur yang mengikuti kontestasi Pilkada 2020. Seperti Ahmad Adli Fairuz, publik figur yang menjadi calon wakil Bupati Karawang, berpasangan dengan Yesi Karnalianti sebagai calon Bupati Karawang. Adli aktif melakukan kampanye, menyapa masyarakat Karawang, dan mengunggah kegiatannya di media sosial Instagram dengan 1,5 juta pengikut. Begitu juga dengan publik figur Sahrul Gunawan yang mengunggah kegiatan silaturahminya dengan sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Bandung ke media sosial Instagram pasca resmi menjadi calon wakil Bupati Kabupaten Bandung bersanding dengan Dadang Supriyatna sebagai calon Bupati Kabupaten Bandung. Sahrul Gunawan menjadikan potensi ekonomi dan budaya sebagai konten YouTube channelnya yang memiliki 12.000 subscriber. Penyanyi Iyeth Bustami atau Sri Barat juga maju sebagai calon wakil Bupati Bengkalis, Provinsi Riau, berpasangan dengan Kade Rismanto, calon Bupati Bengkalis. Wanita kelahiran Bengkalis 47 tahun lalu ini mendapat dukungan dari rekan publik figur dan penyanyi di akun media sosial Instagram dengan follower lebih dari 500.000. Pakar komunikasi politik Emrosi Hombing menyatakan publik figur yang maju pilkada diuntungkan oleh popularitasnya. Terlebih saat pandemi, KPU mendorong para paslon melakukan kampanye secara daring. Namun Emrus menyatakan hal tersebut tidak menjamin kemenangan pada kontestasi pilkada Desember nanti. Dibanding yang lain adalah popularitas dan liking, disukai. Tetapi apakah integritas, apakah kapabilitas, apakah profesionalitas dia miliki, saya kira sangat tergantung daripada sosok artis itu sendiri. Sejauh ini terdapat 7 publik figur yang mengikuti kontestasi Pilkada 2020. Selain popularitas, masyarakat tentu menanti program kerja yang menjawab permasalahan di masing-masing daerah. Pemirsa, di tengah masa pandemi, para kandidat diminta untuk mampu memanfaatkan media daring dalam melakukan aktivitas kampanyenya. Namun seperti apa kampanye yang hanya bermodalkan teknologi serta sambungan internet? Dan seberapa efektif cara kampanye ini untuk menyasar para pemilihnya? Sore ini saya akan ajak Anda berbincang langsung dengan salah satu kandidat. Ada Sahrul Gunawan, calon wakil Bupati Bandung yang sudah tidak asing lagi wajahnya di pertelevisian Indonesia. Selamat sore Kang Sahrul. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Sahrul ini aktif sekali di media sosial untuk kampanye. Pengikutnya juga sudah semakin banyak. Apa sudah direncanakan strategi ini sejak awal untuk pemanfaatan media sosial? Sebetulnya ini malah sebelum pandemi ya. Saya ingin membuat khusus YouTube channel untuk kegiatan-kegiatan saya di Bandung gitu. Nah, setelah ada pandemi ini, ya saya jadi semakin semangat untuk membuat banyak konten dan stoknya lumayan cukup banyak. Jadi pada saat hari ini pun ketika saya diminta untuk menyelesaikan kontrak untuk syuting, pada akhirnya saya berpikir, wah ini jadi media promosi juga. Ya udahlah, saya balik dulu Jakarta, saya syuting dulu. Jadi melihat bahwa memang antusiasmenya ketika misalnya tayangan saya ada di TV ataupun ketika setelah posting konten yang baru gitu, itu animonya cukup baik gitu. Kang Sahrul, sejauh ini apa efektif kampanye daring untuk menyasar target pemilih Kabupaten Bandung? Apa kesulitannya? Ya sebetulnya kalau dibilang efektif saya juga belum tahu ya sejauh mana itu, karena memang tidak ada yang menggantikan tatap muka. Bagaimana kita bisa dekat dan mereka biasanya hanya melihat dari TV lalu kemudian ingin langsung gitu ya bertemu gitu, meskipun sebetulnya berjarak. Dan saya sudah sampaikan kepada tim relawan ketika saya turun saat ini, saya tidak bisa seperti yang sebelum-sebelumnya misalnya. Itu juga secara psikologis itu pasti akan lebih gitu dibanding
dengan daring. Saya sendiri pun pernah saya sekali 2 kali dengan Zoom. Memang berbeda gitu ya. Dalam rangka menyapa di masyarakatnya, program-program yang ingin saya coba sampaikan ke mereka tidak tersampaikan, beda dengan ketika saya datang langsung gitu ya. Saat ini saya mencoba untuk bagaimana para follower saya yang juga ada masyarakat Kabupaten Bandung dengan usulan, dengan kira-kira apa yang mencoba saya wujudkan dari fakta di lapangan, itu antusiasnya lumayan tinggi dan banyak follower saya sekarang yang dari konstituen di Kabupaten Bandung. Makanya saya ingin menggunakan itu untuk saya menyampaikan kira-kira apa yang bisa saya lakukan dan ingin saya wujudkan ketika mereka memilih saya gitu. Jadi artinya memang saat ini yang maksimal bisa dimanfaatkan adalah kampanye daring terlebih dahulu ya, Kang Sahrul ya. Tapi bagaimana dengan ajakan dari Anda sendiri nih terhadap pemilih agar tidak menyebar hoaks, kampanye hitam, serta hal lainnya yang dilarang selama penggunaan media sosial? Saya belum sampai ke sana. Ketika saya turun itu, saya lebih kepada bagaimana mereka menjaga kesehatan dengan saat ini kan di Kabupaten Bandung dengan 280 desa dengan jangkauan wilayahnya yang cukup jauh gitu ya. Kadang pada saat di sana itu tidak terasa suasana COVID gitu. Itu yang membahayakan dan saya selalu mengedukasi bahwa kita jangan anggap enteng ini. Lalu untuk kampanye melalui daring yang bisa saya lakukan untuk bagaimana supaya kampanye tetap aman, nyaman dan tidak ada black campaign di sini. Saya selalu mengajak kepada para pendukungnya bahwa gunakanlah media ini bukan untuk menjelekkan orang lain dan selalu saya sampaikan juga tolong kepada seluruh relawan ketika ada jadwal saya datang ke sana silaturahim untuk menjaga saya agar tidak digunakan untuk menjadi kesalahan dari saya sebagai paslon karena tidak dianggap melanggar aturan karena tidak menjaga jarak dan sebagainya, karena mereka sendiri itu kadang saking antusiasnya sehingga menyebarkan itu kepada yang lain, padahal gaya kampanye kami saat ini dengan saya datang ke tokoh-tokoh tidak memberitahukan sama sekali itu supaya saya tidak langsung berinteraksi dengan masyarakat gitu, tetapi lagi-lagi jadinya jadi ajang untuk seolah-olah saya menciptakan crowd gitu dan itu digunakan oleh pasangan yang lain, foto-fotonya itu disebarluaskan bahwa saya tidak menjaga kesehatan dan saya tidak patuh dan lain sebagainya gitu, bahwa saya mengundang padahal saya tidak mengundang itu. Baik, bisa dipahami Kang Sahrul, hal yang lazim ya terjadi pada saat masa kampanye. Kang Syahrul Gunawan, terima kasih atas waktunya di Election Update. Nanti akan kami hubungi kembali untuk update selanjutnya dari masa kampanye di Kabupaten Bandung. Terima kasih Kang Syahrul Gunawan.